Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Setelah saya selesai memberikan respon kepada buku Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi dalam memberikan kritikan, kemudian bantahan kepada Ustadz Abdul Somad, nampak sekali argumen yang dibangun oleh Ustadz Abu Ubaidah itu sangat rapuh. Dan beberapa pembahasan yang diajukan juga merupakan masalah khilafiyah mu'tabaroh, yang mana ranah ini merupakan ranah yang mestinya toleransi, mengedepankan bijaksana, dan menghargai perbedaan. Selanjutnya saya ingin merespon buku Ustadz Piranda Andirja dalam syarah beliau atau penjelasan beliau terhadap buku Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Usul Salasah. Perlu diketahui bahwa buku Muhammad bin Abdul Wahhab itu kecil-kecil, tetapi bisa membangun radikalisme terhadap pengikutnya. Usul Salasah, Qawaidul Arba, Nawaqidul Islam, Kasfus Subhat, dan kitab Tauhid merupakan fondasi bagaimana Muhammad bin Abdul Wahhab menanamkan radikalisme kepada pengikutnya. Ya, bagaimana mereka setelah belajar buku-buku ini mudah menyesatkan, mudah membid'ahkan, mudah mensyirikan, dan mudah mengkafirkan kaum muslimin, terutama orang-orang yang melakukan tawasul, orang-orang yang melakukan istighosah, orang-orang yang berdoa di sisi kuburan dan bertabaruk kepada orang-orang yang soleh. Ya. Jadi buku Muhammad bin Abdul Wahhab itu spesifiknya adalah bagaimana Muhammad bin Abdul Wahhab menggerakkan orang-orang awam untuk mengkafirkan, mensyirikan orang-orang yang melakukan tawasul, melakukan istighosah. Dan bahkan orang-orang yang tidak mengkafirkan orang-orang yang tawasul dan istighosah, maka dia juga kafir. Sehingga di zaman Muhammad bin Abdul Wahhab itu banyak negeri-negeri muslimin yang kafir, yang syirik. Ya. Banyak surat-surat ya yang diberikan, ya. Bahkan Mekkah dan Madinah itu dikafirkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Supaya apa yang Ana sampaikan itu tidak terkesan omong kosong, saya akan bawakan pernyataan-pernyataan dari Wahabi Salafi, ya, dari Muhammad bin Abdul Wahhab, dari anak-anaknya Muhammad bin Abdul Wahhab, dan dari cucu-cucunya, ya, langsung dari kitab induk mereka. Yang pertama dilihat dari kitab Ad-Durrah As-Saniyah fi Ajwibati An-Najdiyah. Bagaimana Muhammad bin Abdul Wahhab atau orang-orang Wahabi mengkafirkan ulama-ulama Asy'ariyah atau mengkafirkan orang-orang Asy'ariyah. Wa hadhihi at-ta'ifatu allati tantasibu ila Abi Hasan al-Asy'ari. Ya, wasabbu rabbal alamin bisafatil ma'dumi wal jamad. Orang-orang atau kelompok yang menisbahkan dirinya kepada Abu Hasan al-Asy'ari, mereka menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang ma'dum wal jamad. Ya. Fahadihi ta'ifatu al-munharifatu anil haqqi. Dan kelompok ini orang yang sudah menyeleweng dari kebenaran. Kemudian di bawahnya, fal a'immatu min ahli sunnah wa atba'ihim lahum al-musannafatu al-ma'rufatu fi raddi ala hadhihi ta'ifati al-kafirati al-mu'anidati. Dan para ulama ahli sunnah wal jamaah dan para pengikutnya, menurut klaim Muhammad bin Abdul Wahhab, banyak karangan-karangan yang membantah kelompok Asy'ariyah yang kafir, yang penentang. Masya Allah, dianggap kafir. Ini bukti bagaimana Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikutnya mengkafirkan Asy'ariyah. Karena apa? Karena Asy'ariyah mentakwil sifat-sifat Allah, ya, mentakwil sifat-sifat Allah, sehingga dianggap mentahrif,
mentaktil, nauzubillahi min dzalik. Ma'at ta'ammul fayajibu alaikum hijru ahlil bid'ah wal inkari alaihim. Maka pikirkanlah, wajib atas kalian kepada pengikutnya untuk hijrah dari ahli bid'ah dan mengingkari mereka. Dari sini jelas sekali ya bagaimana Muhammad bin Abdul Wahhab mengajak pengikutnya untuk mengkafirkan Asy'ariyah dan menjauhi negeri-negeri yang dimana di situ mayoritasnya Asy'ariyah. Sedangkan kita tahu Mekah itu merupakan negerinya Asy'ariyah. Kemudian dilihat juga ya di dalam kitab yang lain, nashhadu wa nahnu ulama'u Makkah al-wadi'una khututana wa akhtamuna fi hadar raqim anna hadad dina alladhi qama bihi asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala wa da'a ilaihi imamul muslimin Sa'ud ibni Abdul Aziz min tauhidillah wa nafyi syirki alladhi zakarahu fi hadal kitab annahu huwal haq alladhi la syakka fihi wa la raiba wa anna ma waqa'a fi Makkah wal Madinah sabiqan wa Misri wa Syam wa ghairihima minal biladi ilal an min anwa'i syirki. Jadi negeri-negeri di Makkah, di Madinah, di Mesir, di Sam dan selain Mesir dan Sam merupakan negeri-negeri sampai sekarang adalah negeri-negeri syirik. Al-mazkuratu fi hadal kitab annahu al-kufru al-mubihu lid-dammi wal mali wal mujibu lil khuludi finnar. Dan negeri ini, negeri yang kafir yang boleh ditumpahkan darahnya, dirampas hartanya dan mewajibkan kekal di neraka, nauzubillahi min dzalik. Wa man lam yadkhul fi hadad din, barang siapa yang tidak masuk kepada golongan Muhammad bin Abdul Wahhab, wa ya'malu bihi wa yuwali ahlahu wa yu'adi a'da'ahu bahwa indana kafirun billah. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti jejak Muhammad bin Abdul Wahhab, maka dia kafir kepada Allah, nauzubillahi min dzalik. Wa wajibun ala imamil muslimina wal muslimin jihadahum wa qitalahum. Jadi wajib ya para pengikut-pengikutnya atau para tokoh-tokoh Wahabi untuk berjihad dan memerangi orang yang tidak mau mengikuti Wahabi Salafi. Dan ini merupakan bukti bagaimana kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Usul Salasa, Qawaidul Arba, kemudian kitab Kashfus Subhat, Nawaqidul Islam, merupakan penanaman radikalisme ya. Dan itu tidak akan nampak ya dalam matan, tapi ketika disyarah begitu banyak ya ucapan-ucapan kaum syirik, kuburiyun, musyrik, orang-orang syirik, penyembah berhala ya. Kenapa? Karena yang dianggap syirik menurut Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah orang-orang yang melakukan tawasul dan istighosah. Dan itu yang diperangi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nauzubillahi min dzalik.